satu angkatan kan udah kenal saya. Oke. Bahkan angkatan Zenitra Ventural itu kenal sama saya. Oke. Tapi kalau orang yang tidak di dalam organisasi, apalah daya karena dia tidak bisa mengatur. Iya ya, apa daya dia tidak bisa mengatur. Kamu hanya bisa menasihati. Iya. Ya, terus kamu nggak bisa mengatur, kasihan adik-adikmu. Iya. Sedangkan kamu tahu itu ada kebodohan, ada kejahilian di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali silaturahmi malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Ya, waalaikumsalam merdeka. Oke. Yes. Halo guys, hari ini saya kedatangan tamu dari santri Rijal yang berasramakan di Al-Fajar, dan dia sangat luar biasa pastinya. Kita kenalan dulu, oke? Yes, dengan siapa ini? Jadi nama saya itu Sepertinya kurang keras. Jadi nama saya Waldan Nabil Muafi. Oke. Terus? Saya kelas 10, baru naik kelas ya. Dan saya dari santri angkatan 21 Atlantik ya. Oke. Waldan Nabil Muafi. Panggilannya? Waldan. Waldan. Nice. Kita ketemu dengan Waldan. Ya, insyaallah. Waldan Nabil Muafi. Artinya apa juga? Waldan itu setahu saya itu apa ya, dia orangnya itu saya kalau nggak salah ya, Waldan itu maksudnya itu orangnya baik. Oh gitu. Terus Nabil itu artinya orangnya dia kayak cerdas gitu. Oke. Ya, nah terus Muafi itu artinya sehat. Oh yes. Kalau digabungin apa? Apa? Waldan Nabil Muafi itu apa? Orang yang akhlaknya baik. Oh yes. Sekaligus cerdas, Oke. ditambah lagi sehat. Yes, luar biasa. Kau merasakan itu di dalam dirimu? Masa Dari mana? dari perasaan, Oh, dari perasaan. insting. Yes, saya pun menilai kamu ini orang baik, cerdas, sehat. 3 kali tepuk tangan dulu dong. Nice. Oke, Waldan. Kita kenalan dulu ya, Waldan. Kenapa? Karena saya juga baru kenal Waldan. Sahabat-sahabat di sana juga sepertinya penasaran siapa Waldan, gitu kan? Iya. Jadi kamu kelas 10 Atlantik ya, baru naik dari kelas 9 ke kelas 10. Iya. Oke. Asli mana Waldan? Oh, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. di Cilandak. Cilandak. Pondok Labu. Pondok Labu. Itu rumah di sana. Ya, rumah asli sana, lahir juga asli sana. Oh, gitu. Sampai sekarang masih tinggal sana. Nice. Keluarga di sana semua. Di sana. Asli sana berarti Asli sana. lahir di sana ya. Iya, saya lahir di sana. Orang tua asli. Kalau ayah saya dari Kudus, Jawa Tengah. Oke. Kalau ibu saya dari itu NTB 5. Oh, nice. Ya. Berapa saudara Waldan ini? Ya, Itu Waldan punya saudara? Dua. 2 adik. Ya, 2 adik. Saya anak Berarti pertama. bertiga? Iya. Oke, kamu anak Saya pertama? anak pertama laki sendiri. Saya punya 2 adik perempuan, satunya adik pertama kelas 5 MI di sini di Malang ya. Perempuan bisa, satu lagi masih bayi, bisa juga perempuan juga masih kecil di rumah. Oke. Berarti kamu anak pertama. Anak pertama sekaligus laki-laki yang punya 2 adik. Yang paling ganteng ya. Ya. Gimana rasanya menjadi anak pertama nih? Ya, baik, enak. Baik ya. Ya. Waldan ini masuk Jaitun dari kelas 7. kelas 7. Iya. Oke, enggak dari MI ya. Enggak ada ini dari kelas 7. Kamu tahu Jaitun dari usia berapa? Dari waktu pas saudara saya masuk Mata Zaitun. Oh, Pertama saudara laki-laki saya yang masuk ke Zaitun. Dulu kan namanya
angkatan 23 kan integral, sekarang nama angkatannya Gen 2S. Sekarang udah naik kelas 8 tuh, saudara laki-laki saya namanya Abdul. Nah itu disusul adik saya yang yang adik saya perempuan yang pertama tuh masuk ke Mahat, Mahat Zaitun, adik Fawfila namanya tuh. Kelas berapa tadi masuk? Sekarang dia masuk dari kelas 1 sekarang kelas 5. Oke, kelas 5. Oh. Iya. Berarti ada saudaramu di sini ya? Iya. Ditambah lagi ada adiknya saudara aku juga perempuan. Ada banyak berarti di sini? Adiknya saudara aku, tapi adiknya saudara aku sekarang kelas 4. Oke. Terus saya saya anak pertama laki-laki. Jadi saya ditemenin berapa sih? 3 orang. 3 orang di sini? Iya, 3 orang saudara laki-laki saya ya, angkatan 23 Gen 2S. Adik pertama saya tuh adik Fawfila yang sekarang kelas 5. Iya. Sama adiknya saudara saya tuh yang Gen 2S itu tuh. Nah, jadi saya bertiga tuh ditemenin. Tapi berpisah asrama, berpisah sekolah, berpisah kelas. Iya. Itu. Dan saya ini yang paling tua. Nice. Oke. Waldan, kamu masuk kelas 7, ya kan, di sini. Jadi kamu kenal oleh saudaramu, kenal dia itu sebelumnya? Iya, awalnya yang masuk itu saudara laki-laki. Oke. Itu keinginan kamu atau orang tua? Enggak, awalnya keinginan saya. Gitu. Sebelum saya masuk Zaitun, saya mau dipilih mau sekolah di mana terserah. Gitu. Tapi saya bingung mau sekolah di mana. Tapi di Zaitun aja lah, soalnya ada saudara laki-laki saya. Oke. Zaitun aja dulu. Oke. Jadi kamu terinspirasi oleh saudaramu. Saudara laki-laki. Tapi udah ngeliat Zaitun sebelumnya? Udah Zaitun dulu, udah berkunjung dulu. Udah berkunjung dulu. Udah ngecek. Iya. Enggak cuma pengen jenguk saudara laki-laki saya yang di ulang tahun pengen. Gitu. Iya. Terus balik lagi dah. Oke. Jadi udah lihat Zaitun gimana. Artinya kamu senang setelah kamu melihat langsung gitu ya? Iya, masjidnya gede banget. Iya. Gede masjid Istiqlal. Wow. Lebih besar daripada masjid Istiqlal. Nah, perasaanmu pada saat masuk kelas 7 itu gimana Dan? Awalnya nggak betah. Oh ya? Iya, tapi lama kelamaan betah. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan betah. Banyak hikmah yang saya dapat di sini. Terutama saya bertemu dengan satu orang. Itu hanya satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan dan membuka hati aku yang terdalam. Oh ya? Yaitu namanya Ustadz Iwansyah. Iya, Ustadz Iwansyah. Apa sih pertanyaanmu waktu itu? Bahkan sampai saya minta nomor teleponnya dimasukin ke nomor HP. Gitu. Iya. Misalnya apa jadi inspirator ya Ustadz Iwan saya. Ya dia memang hebat, luar biasa. Nah, berarti kamu masuk ke sini kelas 7 awalnya nggak betah? Iya. Karena kangen orang tua. Oke. Iya. Berapa lama kamu di sini tiba-tiba? Kayaknya homesick ya, kangen rumah. Itu berapa lama? Kelas 7 ya lama sampai setahun. Iya sampai pengen kelas 8 gitu. Gitu. Setelah kelas 8 tetap masih homesick. Dikit-dikit sih, tapi udah lumayan. Udah lumayan pas kelas 8 itu udah mendingan. Soalnya saya itu ketemu ya satu orang dari angkatan lah yang pengen jadi sahabat. Gitu ya. Iya, baik orangnya. Masih jadi sahabatmu sekarang? Enggak, saya belum ngomong secara langsung, saya baru ngomong ngasih tahu perantaraan doang. Gitu. Takutnya nanti dia gandeng aku jadi sahabat. Gitu. Nah, yang membuatmu tiba-tiba hilang homesicknya dan tiba-tiba betah di sekolah gitu, atau katakanlah berasrama di Zaitun ini, itu apa? Ya, setidaknya 3 hal mungkin ya. Ada hal? Ya, ada apa itu? Yang tadi saya sebutin barusan ada saudara laki-laki saya itu Gen 2S sekarang kelas 8. Adik saya yang sekarang kelas 5, terus sama adiknya saudara laki-laki saya yang sekarang kelas 4. Jadi saya nggak sendirian. Terus yang kedua, ini ada Ustadz Iwansyah nih. Ustadz Iwansyah itu satu-satunya orang yang menjawab pertanyaan dalam buku itu yang terdalam. Memang nggak nanyain ke orang tua, nggak nanyain ke siapapun, cuma Ustadz Iwansyah doang yang bisa jawab. Oh ya? Iya. Aja misalnya kamu nggak ketemu temanmu yang bisa kamu move on, tidak ada saudaramu, tidak ada Ustadz Iwansyah juga paling. Iya. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya, saya mungkin gelisah, saya mungkin masih homesick mungkin. Iya, saya mungkin sampai nangis-nangis main kengek kayak orang tua, kayak keluar.
Tapi sekarang saya udah nggak lagi, udah biasa aja di Oke. Zaitun gitu. Nyaman. Artinya kalau nggak ada mereka mungkin kamu akan lebih drama ya, lebih Iya, dramatis. lebih dramatis, lebih homesick, Oh, lebih homesick. lebih gelisah. Lebih gelisah. Oh, Iya. ada gelisahnya rupanya ya. Iya, iya, iya. Ini menarik. Oke, ternyata itu sudah lewat ya. Iya udah lewat sekarang udah lintas saya. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kamu kelas berapa nih? Sekarang saya kelas 10. 10. Bang. Nama angkatannya? Angkatan 21 Atlantik. Angkatan 21 Atlantik. Iya. Kebayang nggak kamu? Kamu ternyata angkatan ke-21. Kan? Kebayang? Terbayang dalam benakmu nggak? Ternyata adalah saya satu orang di antara orang yang paling beruntung yang menjadi santri dari angkatan ke-21. Kebayang nggak? Kebayang beruntung. Oke, kebayang beruntung ya. Berarti kamu bersyukur gitu kan? Bersyukur, Yes. alhamdulillah. Iya. Nice. Oke, berbicara sekarang, Waldan ini kelas 10. Kamu yang paling kamu suka dalam sekolahan atau di Zaitun ini selain ustadznya yang sangat inspiring ya kan? Apa lagi? Ya di sini juga saya lihat ustadz-ustadznya ilmunya kayak tinggi-tinggi gitu. Oh ya? Iya, orangnya baik. Oke. Iya. Lain dari itu? Terus saya juga di sini saya juga setelah saya sekolah di Zaitun saya bahasanya jadi baku. Oh ya? Ngomong saya, ngomong kamu ke ustadz. Terus juga apalagi ya saya sebelumnya ya ngomongnya nggak baku-baku banget ya. Okay. Saya mah paling di rumah orang tua ngomongnya aku kamu, sekolah di sini sama ustadz saya kamu gitu. Tapi kalian juga pernah ngomong aku juga sih ke Ustadz Iwan. Gitu ya. Iya, gitu. Nggak apa-apa, friendly. Udah friendly bahkan sampai saya rayu ke Ustadz Iwansyah kan kemarin kan ketemu Ustadz Iwansyah tuh. Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Ustadz juga tosan tangan kayak gini dong. Oh, Kayak gitu. Ustadz Tanggul. Akhirnya dia pengen dia tos gini. Sebelum dia naik ke atas buat tugas penerimaan santri baru, itu saya seneng tuh udah tosan. Terus sampai saking akrabnya udah kayak temen sendiri gitu. Ustadz akrab udah kayak temen sendiri gitu. Terus juga saya di sini di Maat waktu dulu itu saya jalannya itu lambat. Saya pernah diajak ke kantor ibu saya, bahkan kantor saya juga pernah. Nah itu saya ikut kantor ibu saya jalannya cepet banget tuh. Saya bilang ke ibu saya, tunggu dong, jalannya terlalu cepet nih, aku jalannya lambat nih gitu. Tapi pas setelah aku sekolah di Zaitun, aku itu jalannya itu cepat, bisa jalan cepet gitu. Dulu jalannya lambat, sekarang bisa jalan cepet gitu. Nice. Jadi agak gercep bahasanya sekarang ya. Gerak cepat. Gimana maksudnya? Gercep itu singkatan kan? Apa singkatannya? Gerak cepat. Oh iya. Iya kan? Iya gitu. Jadi bergerak Ya, lebih cepat. Bergeraknya lebih cepat. Iya. Mungkin kalau nggak dijadiin kamu nggak gercep gitu. Iya nggak gercep, mungkin kaki aku masih jalannya lambat mungkin. Makanya sampai pade saya tuh waktu saya mudik tuh ngeliat jalan saya kok cepet banget gitu. Ya iyalah sekolah di Ma'at Zaitun, soalnya pesantrennya luas. Terus saya makanya gara-gara sering jalan kaki, makanya saya lama-lama kebiasaan jalan cepet gitu. Apalagi disuruhin kakak pas tuh lari-lari ke sekolah kata lambat gitu ya kan. Diserahin ya. Iya. Oke. Makanya jadi bisa jalan cepet dah. Oke. Bisa lari. Nah, itu hal-hal yang mungkin banyak kebaikan ya di dalam ilmu. Apa yang paling kamu tidak suka? Mungkin dari saat kamu masuk ke Zaitun sampai saat ini. Ada orang-orang yang rese, ada orang yang usil, yang iseng, yang pengganggu lah, yang bisa dibilang jahat gitulah. Tapi cuman sekarang orangnya udah keluar. Oh ya? Iya udah keluar. Kamu diusilkan gitu maksudnya? Digangguin? Diisengin ya. Mereka satu angkatan? Iya satu angkatan ada. Satu gitu. orang itu paling iseng. Dalam angkatan saya itu paling ngocor, paling nyolot. Oh ya? Itu satu kelas pula? Enggak. Oh enggak. Namanya Ahmad Fadeng Nugraha. Oh iya? Namun sekarang orangnya udah keluar dari sidang sampai di sidang 5 Masalahnya apa dia? 9. Oh dia banyak kasus, dia pernah bohong ke Ustadz. Oh gitu? Dia pernah
suka angkatan lah atau gimana, dia juga pernah songong. Dia anak hoki kebetulan. Saudara aki saya tuh yang angkatan Gen 12 itu. Nah itu yang namanya Abdul ya, itu dia anak hoki juga, dia tahu dia tuh orangnya yang mana tuh. Dari itu dia bilang apa, oh Fadia ini itu dia orangnya songong emang gitu ya. Dia songong gitu. Iya. Terus saya cuma gagal waktu kelas dulu apa disuruh titipin akuan, dia tahu-tahu akuan yang dia titipin ke aku hilang. Terus dia bilang woi kamu utang kamu yang akuan aku. Ya udah akhirnya aku sampai disiksa gitu diem gitu, sampai ditagi-tagi. Aku baru kasih uang 50 doang sih, katanya masih kurang 70 gini kamu. Tapi orangnya udah kuat, jadi saya udah nyaman tenang. Itu satu angkatan. Oke. Tapi di sini juga ada orang yang baik loh. Saya waktu mau cerita aja ya, waktu kelas 8 saya habis sholat isya nih. Saya kamar 417 waktu kelas 8 tanggal 1 nih. Nah temen saya namanya Adika Efdiansyah, aku lagi ngobrol-ngobrol tahu soal itu lupa. Terus itu aku kayak ngomong soal ya kayak kedengarannya itu omongan aku yang dia nggak sukain gitu. Sampai dia langsung kayak getak aku getak lah, kayak nendang gitu, kayak hampir pengen bantai aku, nunjuk-nunjuk gitu, sampai tangan aku yang kata ke gue sebelah di sikut atau mana di sini itu. Itu aku ngomong dalam hati, semoga pertolongan Allah datang ya, gak lama kemudian nih, gak sampai 5 menit lah, gak sampai 3 menit, tiba-tiba ada Allah mendatangkan orang yang mau aku ingin jadi sahabatnya itu datang tiba-tiba lewat, gak sengaja masuk kamar aku. Terus dia nengok sini, nengok kanan, nengok kiri. Terus tuh dia lihat aku lagi diituin si Aldika itu. Terus tuh dia bilang, woi parah lu, jangan kayak gituin lu. Wah itu terus aku liatin doang tuh Aldika dinasihatin yang temen aku yang aku menjadi sahabat tuh. Palu, ya aku liatin itu tadi, ditanya yang dia apain, dan aku begini, aku jelasin. Terus tuh dia belajar. Nah ini mah Allah maha baik banget, berarti itu tanda-tanda Allah maha baik, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan itu juga bukti dari hadis sahih, aku pernah baca hadis sahih, Allah maha buat kebaikan hati manusia. Jadi Allah bisa mendaikan hati kita, Allah lebih menguasai hati kita daripada diri kita sendiri gitu. Jadi Allah bisa membuat kita untuk pergi kemana, berbuat apa, itu tergantung Allahnya gitu. Makanya Nabi Muhammad selalu berdoa, ya muqallibal sabis qobi ini, ya Allah teguhkan aku dalam atas agamaku ini gitu. Terus Aisyah bertanya, ini ada di sini sahih ini, wahai Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Tidakkah engkau mengetahui wahai Aisyah bahwa Allah maha buat kebaikan hati manusia, jika dia berkehendak dia akan membuat orang itu buat baik, jika dia berkehendaki Allah akan ya buatnya ya sesat, buat dia jahat, buat bersama maksiat gitu. Jadi jangan sombong. Pesannya apa? Jangan sombong, jangan mengasal baik dari orang lain. Bertawadulah, katakanlah, ini kata-kata dari Sulaiman ya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Itu kata-kata tawadu. Apa artinya dia itu? rendah hati. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Iya, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Iya gitu. Apa maksudnya itu? Oh ya, itu kata-kata tawadu buat supaya rendah hati, biar nggak sombong gitu. Soalnya kita itu banyak dosa gitu. Kita juga pernah lihat satu aib, satu dosa nih orang lain nih, Allah perlihatkan kepada kita. Tapi ingatlah kata dari Sulaiman ya, betapa banyak dosa-dosa kita sendiri yang Allah tutupi. Jadi jangan sombong, jangan suka ngebahas kesalahan orang, jangan suka ngebahas aib orang. Jadi kata dari Sulaiman itu nih, Allah berikan 2 mata itu, 1 mata buat dia kebaikan orang lain, 1 mata buat dia keburukan diri sendiri. Jadi jangan sombong gitu. Kalau ketemu orang tua, katakan orang tua ini baik daripada saya. Kenapa? Karena dia lebih buat amal soleh daripada saya. Pasti orang tua itu lebih banyak daripada saya. Nah, kalau ketemu anak-anak muda, orang-orang muda, katakanlah anak-anak muda ini baik, anak-anak kecil ini baik. Kenapa? Saya lebih duluan maksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih baik daripada dosa mereka. Kalau ketemu orang miskin, bilang dia orang miskin itu akan banyak hisapnya di akhirat. Pasti dia lebih duluan masuk surga daripada saya. Kenapa begitu? Iya, karena orang miskin itu kan ya miskin lah, hartanya sedikit doang. Kalau orang kaya kan hartanya banyak. Jadi kan harta yang kata Ali radhiyallahu anhu,
harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Jadi lama ya, kita hisap itu hari perhitungan, jadi semua diperhitungkan oleh Allah di akhirat. Jadi yang halal akan harta yang halal akan dihisap. Iya, yang haram akan diazab. Misalnya haram diazab. Iya, masalahnya harta halal nih ya, harta yang ya halal ya kayak jual beli biasa gitu, nggak ada kecurangan, nggak ada riba. Tapi kalau harta hasil riba atau harta hasil curian, makanan hasil curian itu haram kan? Ya udah, itu bakal diazab. Oke. Siap-siap aja. Nice. Kita hanya mengharapkan ampunan dan rahmat Allah agar kita masuk surga ya itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Karena rahmat Allah masuk surga itu bukan karena amalan kita. Tapi kita bukan berarti kita gak beramal soleh. Kita juga beramal soleh agar kita berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan cuma pembaik amal soleh doang, tapi kita juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Caranya ya itu benar-benar yakin banget bahwa Allah itu ada. Lihatlah kebesarannya, tanda kekuasaannya, dan ada kata-kata yang wah ini motivasi banget nih. Ya aku baru tahu dari Ustadz Iwan nih. Jadi trik terhebat di situ. Ini kata-kata yang menguatkan iman aku nih. Jadi ternyata trik terhebat di situ meyakinkan dunia bahwa dirinya tidak ada. Jadi makanya banyak yang jadi ateis, banyak yang maksudnya gimana? Banyak yang murtad. Banyak gimana? Apa tadi kalimatnya? Tadi kata-kata saya kasih tahu kata-kata dari Ustadz Iwan nih. Awalnya bukan dari Ustadz Iwan tapi dari YouTube Bos Dakwin namanya. Jadi trik terhebat iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dirinya tidak ada. Maksudnya apa? Jadi iblis itu mencoba meyakinkan kita sebenarnya iblis itu gak ada, sebenarnya setan itu gak ada, dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang bisikin. Iblis itu gak ada, setan itu gak ada, yang namanya makhluk jin itu gak ada, apalagi yang namanya malaikat gak ada, apalagi yang namanya Allah gak ada, apalagi yang namanya surga, neraka, alam kubur udah gak ada. Itu mah udah yang nyata itu materialisme, spiritualisme itu ilusi gitu-gitu. Itu bisikan iblis, itu bisikan setan itu agar kita jadi ateis lah, melakukan Allah lah, ini Tuhan gak ada lah, agar kita kafir lah, agar kita murtad lah. Iya gitu. Oh, artinya kalimat setan tadi itu agar kita terhasut sehingga kita melupakan yang gaib. Iya, agar kita terhasut. Jadi iblis itu kayak menghasut kita, seperti menghasut kita agar kita tidak beriman kepada hal yang gaib lagi. Padahal ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Aziyu minuna bi ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya yaitu yang orang beriman itu yaitu yang beriman kepada gaib, ya kan? Aziyu minuna bi ghaibi wa yuqimuna sholata, dan melaksanakan sholat, wa yutu zakata, dan menunaikan zakat. Wa yuqimuna sholata wa yutu zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka gitu. Artinya super sekali. 3 kali tepuk tangan dulu dong. Kamu nih belajar di mana sih seperti ini? Belajarnya di mana Waldan ini? Saya belajar aja, cari tahu gitu. Iya. Memang guru-gurumu mengajarkan ini? Soal apa? Soal tadi. Soal tentang materi yang kamu serap tadi, lalu kamu bisa sampaikan ke saya seperti ini. Oh, itu saya belajar dari Ustadz Iwan, saya itu kata-kata itu. Tapi dia taunya itu dari YouTube, dari channelnya YouTube Bos Dakwin gitu. Yes. Terus dia kasih tahu ke aku ini ilmu yang dapat gini-gini. Kamu rekam. Iya. Ya kalau selagi itu baik dan positif ya why not ya. Iya. Luar biasa kamu, daya serapmu luar biasa ya, bisa menyampaikan dengan baik pula. Nah tadi saya tanya, kamu bilang apa yang paling tidak enak, ternyata ada sahabat yang begitu gitu kan. Ada apa? Ada sahabat yang mendominasi sehingga katakanlah membuli kamu gitu kan, dan pada akhirnya dia keluar. Iya. Kan? Itu ada, kamu nilai ada pesan apa seperti itu? Ada orang yang seperti itu tiba-tiba dia ada nggak lama gitu. Ya tapi saya walaupun dia udah pernah berburuk kepada saya bisa memaafkan. Oh ya. Tapi dimaafkan bukan untuk dilupakan. Oke. Iya. Ustadz Awi juga pernah ngomong gitu ke saya. Saya memaafkan kesalahan orang lain tapi bukan untuk dilupakan, dimaafkan bukan untuk dilupakan. Sampai akhirnya sewaktu-waktu saya langsung ke MP tuh MP Sanawiyah. Nah, majen pendidikan Sanawiyah tuh, madrasah Sanawiyah. Dan saya ngomong sama Ustadz Awi itu, apa kok satu pemikiran sih sama saya Ustadz Awi,
buat saya pernah memaafkan orang nih, maafkan orang lain kesalahannya mau besar apapun, tapi bukan untuk dilupakan, sama dong satu pemikiran sama saya. Gitu. Saya ngomong gitu cuat-cuat gitu. Saya emang memaafkan orang lain, tapi bukan untuk dilupakan gitu. Biar ingat-ingat aja gitu, jadi pelajaran gitu. Berarti saya orang itu pemaaf gitu. Jadi saya merasa ya, saya nggak memaafkan kesalahan orang lain itu karena saya mempunyai rasa belas kasihan yang sangat tinggi. Mungkin Allah mungkin udah ngasih nanamkan di hati aku rasa belas kasihan yang sangat tinggi, makanya aku dengan gampang melakukan kesalahan lainnya walaupun sebesar apapun kesalahan. Super sekali. Tapi bukan untuk dilupakan, tapi saya maafkan, gak ada dendam lagi dalam hati. Kalau udah maafkan kesalahan itu gak ada rasa kesal, dendam, benci dalam hati, gak ada. Tapi bukan untuk dilupakan ya, jadi masih baik-baik aja lah, tapi masih ingat aja kesalahannya. Kalau si sahabatmu tadi itu tetap dia menjadi orang yang mungkin toksik bahasanya, terus menyudutkan kamu dengan caranya dia, apa yang kamu berbuat kalau begitu? Menyudutkan gimana maksudnya? Ya misalnya dia seperti temanmu yang tadi keluar, terus sikapmu bagaimana? Ya sikapnya sih Akan tetap sabar gitu ya? Iya, akan tetap sabar. Sabar dan tetap semangat walaupun ada sahabat yang seperti itu. Iya, makanya saya itu teliti dulu teman apa nggak boleh milih. Tapi sahabat boleh milih. Kenapa begitu? Iya, teman dan sahabat itu beda. Teman itu ya, ini pendapat saya ya, teman itu kayak orang yang biasa diajak bicara. Ya dia biasa-biasa aja. Tapi kalau sahabat itu akrabnya udah kayak luar biasa gitu. Semua isi hati mungkin hampir semua isi hati diomongin ke dia gitu. Kenapa saya ngomong hampir? Nggak semua masalah itu bisa diomongin ke manusia. Kita juga ngadukan permasalahan kita kepada Allah. Yang bahkan aib terbesar kita ngaduin ke Allah, nggak ngaduin ke satu orang manusia pun. Jadi soal itu urusan dengan Tuhan kita sendiri dengan Allah, tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui aib kita yang tidak pernah mengecewakan kita sedikit pun, itu Allah. Manusia mana mungkin mengecewakan kita walaupun sekali doang. Tapi Allah sama sekali tidak pernah mengecewakan kita. Pernah kita masalah mengecewakan kita? Allah selalu memberi kita rezeki setiap hari, dan Allah selalu ngasih kita minum. Allah masih memberikan kemampuan kita untuk bernafas, untuk berbicara, untuk melihat, untuk mendengar. Apakah itu bukan nikmat Allah? Itu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Sabar dan syukur. Jadi kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan kehinaan. Namun itu satu ujian. Siapa yang mampu bersyukur dalam kekayaannya itu, dan siapa yang mampu bersabar dalam kemiskinan itu. Jadi makanya, jadi Allah itu meletakkan kemuliaan itu hanya dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa kepada Allah dia mulia, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah dia hina dalam pandangan Allah. Itu sudut pandang Waldan sudah bertakwa. Iya sih, tapi saya juga masih merasa ada dosa gitu. Gitu. Jadi saya terus mohon ampun kepada Allah, bahkan saya sampai pernah nangis gitu. Nangis karena takut kepada Allah, karena ingat-ingat dosa-dosa saya, ingat-ingat masalah-masalah saya. Kamu pernah nangis? Nangis karena takut kepada Allah, nangis karena ingat-ingat. Saat apa itu nangis? Waktu sholat asar di PS tuh kan, saya kan habis ngobrol-ngobrol sama Satya terus dikasih HP buat nonton YouTube tuh kan, bahasanya cari ilmu lah, buat dengerin ceramah, cari-cari gitu. Terus saya kan sholat asar dulu kan di FPS itu kan. Nah, terus habis itu pas sholat ketiga keempat baru saya mulai menangis, meneteskan air mata. Saya tetap baca-bacaan sholat, tapi cuman saya sambil mikirin neraka, sambil mikirin azab kubur, sambil mikirin muka Allah, sambil mikirin masalah-masalah saya yang telah lalu, atau masalah-masalah sampai mikirin dosa-dosa saya yang telah lalu. Itu semua yang membuat saya nangis. Saya khawatir saya mendapatkan muka Allah nanti di akhirat. Saya khawatir Allah nggak perhatian sama saya, tapi namun justru sebaiknya Allah tetap perhatian sama saya. Allah saya dengan saya. Waldan, pada saat kamu liburan kemarin, ini kamu kan ketemu orang tuamu ya sebulan? 2 bulan. Oh iya 2 bulan ya? 2 bulan kan? Karena aku kan beda sendiri, jadi 2 bulan. Spesial ini, luar biasa ya.
Bisa 2 bulan, gimana rasanya itu 2 bulan? Iya, berarti Allah udah takdirin aku dalam angkatan 21 atletik ini itu emang dia udah tahu ke depannya kita bakal liburan 2 bulan nih kalau saya pengen naik kelas 10 nih. Allah kan nggak tahu. Kamu sudah tahu akan liburan 2 bulan? Nggak tahu kan, baru tahu waktu pas udah ujian kelas 9, pas mau sebelum perpulangan baru dapat info entar liburan 2 bulan gitu dari ustadz-ustadznya sono. Orang tuamu melihat apa? Waldan yang dulu sama yang sekarang, ada nggak komunikasi dia maksa menilai beda? Beda. Maksudnya kamu bisa melihat menilai atau mungkin menyimpulkan orang tuamu terhadapmu pada saat kamu kelas 7 sampai sekarang, ada nggak perubahan sikap terkait kamu yang sekarang ini beda dengan kelas 7 dulu? Iya, mungkin agak sedikit beda. Oh ya? Bertambah kecerdasannya. Tapi cuman di rumah itu saya merasa kadang males, tapi kadang rajin juga. Emang apa yang kamu di rumah? Ya, saya disuruh nyapu, ngepel, cuci piring. Itu saya bersih-bersih rumah cuman gitu doang gitu. Dan saya pernah waktu itu diajak saya diajak ya maksudnya saya ditawarin mau ikut gak itu benerin laptop itu si adik saya tuh yang kasih itu kan, adik perempuan saya. Nah saya ikut tuh, terus sampai akhirnya pas udah selesai servis laptop itu kan saya kan mau balik tuh pulang. Nah, saya mampir ke rumah itu temennya dia dulu tuh, namanya Pak Heri itu, yang koordinator bawa ke koordinator saya. Nah, Jakarta Selatan. Ya, enggak, koordinator Banten, walaupun saya rumahnya Jakarta Selatan tapi koordinatornya Banten. Terus saya nanya ke ayah saya, kan dulu kan koordinatornya Banten ya. Dulu koordinatornya Jakarta Selatan. Nah, sekarang koordinatornya Banten, kenapa? Aku tanya ke ayah. Karena dipindahin kerjanya ke koordinator Banten. Nah, saya nangis itu. Nah, saya menariknya, saya lihat kata-kata di situ ya. Di mana? Kata-kata di kantongnya itu teman ayah saya itu tuh, dalam kantongnya tuh ada papan kata-kata mutiara gitu. Apa itu? Disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperintah. Satunya aja ada tapi saya lupa. Itu 2 kalimat itu maksudnya apa? Disiplin tanpa harus diawasi. Bekerja tanpa harus diperintah. Maksudnya apa? Inisiatif lah, disiplin inisiatif sendiri meskipun tidak diawasin oleh orang tua, ustadz sini lah, kakak ya, kakak kelas 5 lah. Contoh, kita tetap disiplin inisiatif aja gitu, walaupun nggak diawasin tapi Allah tetap pasti ngawasin. Tapi kalau bekerja tanpa harus diperintah itu, jangan nunggu kerja itu harus diperintah dulu. Misalnya kayak disuruh bersih, nyapu, ngepel, gini segala macam. Itu jangan nunggu diperintah dulu, kita juga harus inisiatif gitu-gitu. Iya. Tapi saya merasa saya belum sepenuhnya melakukan hal itu. Saya pernah disiplin, tapi saya harus diawasin dulu. Tapi saya pernah disiplin tanpa harus diawasi sekali-kali doang paling, atau kan kadang-kadang di sini ya. Tapi berarti kalau kamu menyimpulkan kita harus inisiatif. Iya, inisiatif dalam berdisiplin, inisiatif dalam bekerja, tapi dalam hal-hal yang baik lah. Terus juga kedua, bekerja tanpa harus diperintah. Ya kita inisiatif aja gitu. Kalau misalnya rumah kotor, kamar kotor, itu nyapu, ngepel, nyuci piring lah di rumah lah, atau buang sampah gini-gini lah. Kalau kamu inisiatifmu tinggi seperti ini, sepertinya orang tuamu gak pernah marah sama kamu ya? Nggak pernah, tapi justru keadaannya beda lain. Justru saya bukan gitu. Saya kebanyakan itu di rumah itu kayak malas gitu, kerja harus diperintah dulu. Misalnya juga cuci piring nih, aku harus disuruh dulu, rumah udah kotor. Nah aku harus disuruh dulu tuh. Tapi kenapa begitu? Iya, kadang malas, kadang rajin. Tapi aku juga pernah rajin kadang-kadang pas lagi yang pengen rajin aja gitu. Nih ada cuci piring ini, aku langsung cuci. Terus habis itu pas aku lagi inisiatifnya bekerja tanpa harus diperintah, lagi rajin-rajinnya, dipuji sama ayah aku, dipuji sama ibu aku. Terus jadi kendor. Nah gitu dong. Kamu nyuci kan bersih gitu. Gitu dong, kamu nyapu kan bersih gitu. Terus puji kamu langsung semangat, terima kasih ya gitu. Iya aku kayak semangat gitu. Tapi kadang-kadang ada kalanya juga saya males gitu. Nah itu ada kalanya saya males juga. Saya beralasan capek di Mata Zaitun, tahu saya sering ada kegiatan, sering ada sekolah gini-gini, lari-lari gimana ya, banyak kegiatan. Jadi saya
di mata sering ngantuk gitu. Kalau di rumah mah 2 bulan ya, mingguan 2 bulan manfaatin buat banyak tidur lah. Bahkan saya habis sholat subuh tidur. Jadi kamu tidur seharian tuh banyak kan? Iya, kebanyakan tidur saya di rumah. Oh, Iya. tapi Ustadz lihat badanmu masih sama aja. Iya, masih sama aja. Nggak tahu. Kan harusnya agak melar kan? Iya, harusnya agak melar. Agak lebar gitu. Ini masih sama aja. Iya. Oh, mungkin masuknya ke otak ya. Otakmu jadi lebih cerdas kan? Iya. Iya. Otak saya jadi lebih cerdas. Jadi saya jauh introspeksi diri. Jadi saya nggak sepenuhnya punya sikap itu, tapi saya kadang-kadang pernah punya sikap itu. Saya juga lagi melatih akhlak saya, lagi melatih adab saya, baik atau enggaknya itu. Dari pengalaman itu saya menemukan kata-kata mutiara. Ini kata-kata ya buatan aku sendiri tahu. Apa? Sebagaimana ini dari hasil renungan aku ya. Oh, iya. Sebagaimana iblis, setan dan barantaranya itu tidak pernah menyerah untuk menggoda, membisikkan, berusaha menyesatkan Nabi Adam ya, manusia pertama Adam sama anak cucu Adam dari jalan Allah yang lurus, dari jalan Allah yang benar. Nah, maka kita juga jangan menyerah untuk melawan godaan setan, untuk melawan godaan iblis, jangan sampai terpengaruh gitu. Kita harus menguatkan iman takwa kita, jangan mau gampang digoda iblis setan gitu. Itu kata-kata mutiara saya itu buatin hasil renungan saya aja gitu. Kenapa kalau iblis dan setan tentaranya tidak pernah menyerah untuk goda kita, kenapa kita malah menyerah pasrah lalu tergoda tiba-tiba jadi terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan? Kenapa mereka tidak menyerah dalam menggoda menjadikan kita dari jalan Allah yang lurus itu, yang benar itu? Karena iblis itu dendam sama Nabi Adam. Iblis itu dendam sama manusia, Adam dan anak cucunya. Itu dendam kenapa? Kamu menilai dendam? Iya, ada ayatnya. Oh, ada ayatnya. Ada di surat Al-A'raf ayat 12 tuh kalau satu. Apa isinya? Ada. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkan kau tidak sujud kepada Adam ketika aku menyukakan ayat 11-nya nih. Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, makanya kamu sujud, kecuali iblis itu termasuk termasuk mereka yang sujud kan. Allah dulunya bukan iblis, tapi dulu namanya Azazil yang dimuliakan Allah, tapi diganti nama sama Allah. Iblis katanya putus asa gagal, dia kamu sujud kepada Adam. Ditanya sama Allah, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab nih, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah berfirman, tunah kamu dari sana surga, karena kita sudah sepatutnya menemukan di dalamnya kuat sesungguhnya termasuk makhluk yang hina. Nah, berilah aku penang waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Dia engkau termasuk itu penang waktu. Nah, iblis menjawab lagi itu, karena engkau termasuk menyesatkan aku karena engkau tak mengutuk aku tersesat ya, menyesatkan aku, maka aku pasti akan menghalangi mereka, manusia nih, Nabi Adam dan anak cucunya nih, dari jalan yang lurus. Dan pasti aku akan datangin mereka dari depan, dari kanan, dari kiri dan belakang mereka, kanan kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi masih banyak yang ngeluh, termasuk aku juga pernah ngeluh gitu. Ngaku aja, kita manusia. Kau juga ngeluh? Punya banyak salah pernah ngeluh sampai orang tua saya sampai nanya, kok kamu ngeluh terus sih gitu. Dia sebenarnya nggak mau hidup di dunia, tapi kenapa orang itu menciptakan apa dunia ya? Jadi saya itu kamu nggak mau hidup di dunia? Iya sebenarnya. Jadi gini nih Ustaz, saya mau cerita dulu, ini kisah nyata, gak bohong saya. Apa tuh? Jadi saya itu sebelum diciptakan sama Allah, sebelum saya lahir dalam perut ibu saya gini-gini, saya ngerasain di alam itu, saya itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, saya menciptain Allah, saya bahagia masih di alam. Saya itu bukan dunia, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mau itu maksudnya yang diadakan. Allah itu makhluk pencipta yang udah ada sebelum sesudah sesuatu. Jadi gitu, saya merasakan ketenangan yang tiada taranya, berat berita gak ngerasain apa-apa. Namun lama kelamaan tiba-tiba saya berada di suatu gua, tapi di sebelah sana cahaya terang, gitu. Cahaya terang sedikit aja. Nah tapi saya di posisi gelapnya gitu. Terus udah lama kemudian saya keluar dari perut ibu saya, tapi saya nggak ngerasain itu. Saya nggak ngerasain. Yang saya ada itu setelah saya keluar dari perut ibu saya merasa kayak saya lagi ditimbang di dalam timbangan tuh. Saya tahu persis tempatnya di mana, masih ingat. Terus saya lihat pelan-pelan berkerumunan, ini apa nih, saya gimana nih? Kok tiba-tiba udah masa kayak udah pindah gimana ya pasan? Ternyata aku di mana? Aku di dunia.
tempat di mana aku terjerumus dalam dosa dan maksiat, tempat di mana aku mempunyai banyak masalah, tempat di mana betapa banyak manusia yang pernah menyakiti perasaan aku, betapa banyak penderitaan, betapa banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada aku. Tapi semua itu ternyata Allah itu selama ini Allah perhatian sama aku, selama ini Allah sayang sama aku, tegur terus, diingetin terus, dan aku Waldan, kamu itu proses kamu lahir kamu tahu? ya nggak bohong saya, Terus kamu masih ingat itu proses begitu? nggak bohong itu Kamu bisa merekam di situ ada banyak orang. Iya itu hanya itu yang sangat ingat, yang saya ingat pengalaman saya. Jadi Allah telah memberikan pengalaman iman kepada saya sebelum saya lahir ke dunia ini. Jadi saya diberikan ya insting rasa oleh Allah. Berarti kata Ustaz Iwansyah, saya udah ceritain Ustaz Iwansyah begitu. Berarti kata Ustaz Iwansyah, berarti kamu dikasih sama Allah daya ingat yang kuat tuh. Berarti kamu harus bersyukur gini gitu. Berarti kamu daya ingat kamu kuat tuh gitu. Makanya Pak Ustaz Iwansyah pernah bilang ke Ustaz kan, daya ingat Waldan itu kuat. Itu iya, karena itu sampai aku sebelum lahir aja aku ingat kejadian gimana. Ustadz masih sanksi kalau kamu bisa ingat situasi pas kamu lahiran. Siapa orang yang ada di situ? Berapa orang? Banyak. Saya kan lagi ditimbang tuh dalam situ tuh. Ini saya nggak ngeliat loh orangnya siapa aja, tapi kayak kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak saya nggak ngeliat siapa ya. Saya dari ketutupan lagi ditimbang gitu, kayak masih bayi kecil. Di mana rumah sakitnya? Kamu tahu nggak? Enggak, ini bukan di rumah sakit sih, sekitar dekat rumah saya, di atas doang nih, dekat rumah RW. Bidan? Di rumah RW. Hah? Di dekat RW? Rumah RW gitu. RW? Oh, Iya. kamu lahirnya di RW? Ya enggak sih, di rumah sakit di bidan mana saya nggak tahu, lupa. Tapi saya ingat yang saya itu saya ditimbang waktu di dekat rumah saya tuh yang dekat RW itu. Oh, yang kamu ingat bukan pas di rumah sakit. Iya. Ya, bukan kamu pas- udah lahiran, Iya, bukan. mungkin udah berapa lama, terus Iya. kamu ditimbang. Iya, yang kondisinya udah. Iya. Jadi yang saya ingat, jadi saya nggak ingat pas waktu saya keluar dari perut ibu saya gimana, saya nggak tahu. Yang saya ingat itu saya lagi ditimbang sih, saya masih ingat kalau yang habis itu baru kejadian baru sampai keluar dari perut ibu saya nggak ingat gimana itu. Lupa nggak? Iya. Oke. Nggak nyadar. Ya, berarti pas ditimbang itu kamu ingat usia berapa? Nggak ingat usia berapa, saya nggak tahu, nggak kenal usia, Oke. nggak kenal nama, nggak Ya. tahu apa. Yang setelah dengar lama-lama, Ya. jadi ternyata aku di dunia. Yang tadi jelasin apa tadi udah aku jelasin semua. Oke. Nice. Itu luar biasa ya. Iya. Ustadz baru kali ini ketemu santri yang seperti kamu. Iya. 3 kali tepuk tangan dulu. Oke. Ya, mungkin luar biasa ya. Sahabat-sahabat sini udah pada kenal kamu, namanya Waldan. Iya. Terakhir nih Waldan. Kamu sekolah di pesantren, ya kan? Cita-citamu apa sih sebenarnya? Kalau udah melihat situasi seperti ini, Jadi pendakwah. mau jadi pendakwah. Iya, pendakwah menyampaikan kebenaran gitu. Oke, seperti apa dan kenapa kamu jadi pendakwah? Ya, saya merasa kayak saya bicaranya itu bagus gitu. Yang nilai kamu bicaranya bagus siapa? Ya saya merasa dalam diri saya sendiri kan, kita kan juga harus punya rasa percaya diri ya kan. Oke. Terus? Ya Jadi kamu nilai saya tidak pendakwah nih? iya. Oke. Karena kamu nilai dirimu oke Iya. dalam mendakwah. Iya. Dakwah apa? Dalam hal apa? Dakwah dalam Islam atau dalam menyampaikan kebenaran ini begini, dalilnya begini begini. Yang kamu apa namanya senangi, yang kamu idolkan, yang kamu sukai, mau jadi sosok seperti apa kamu ini? Kan ada Syekh Al-Zaitun, ada Soekarno, ada Hos Cokroaminoto gitu kan? Iya. Ada para pahlawan yang kamu mungkin udah baca. Iya. Pernah. Seperti apa pendakwahnya yang kamu harapkan nanti kamu bisa? Ya ngobrol apa dakwanya dari yang terdekat dulu lah. Iya, maksud saya itu kamu mau jadi seperti apa contohnya? Pendakwah yang seperti apa dan contohnya ini kayak ini nih, orang ini gitu. Ya mungkin bisa jadi seperti ustadz, mungkin ya bisa juga seperti ulama-ulama lain. Tapi kan kalau ulama-ulama kan banyak yang paham masalah fikih, masalah akidah, masalah akhlak, masalah gini-gini lah, itu kan kayak ulama. Ya kan? Tapi kalau pendakwah itu ya dia itu paling biasanya naik mau itu keliling rumah itu buat untuk
itu apa kita bersatu dari kalimat la ilaha illallah, kita semua itu saudara itu. Terus ngajak ke masjid. Jadi ibarat ini pendakwa nih, atau biasanya kita pernah dengar jamaah tabligh lah. Itu jamaah tabligh itu ya, pendakwa itu ya, yang ke rumah dari rumah itu dia itu mengajak orang dari pintu neraka ke pintu surga, sedangkan ulama mengajak orang dari pintu surga masuk ke dalam surga. Nah, jadi kita harus kerjasama. Jadi maksudnya gimana? Nggak ngerti. Jadi ulama nih apa pendakwa jamaah tabligh nih biasa nih yang bukan ustadz lah, bukan ulama lah, kayak pendakwa biasa aja. Jadi jamaah tabligh yang misalnya dia untuk rumah dari pintu ke pintu, dia ngomong apa kita ini semua bersaudara bersatu dalam kalimat la ilaha illallah gitu. Jadi ya, ulama nih pendakwa jamaah tabligh, jadi itu mereka itu mengajak orang dari pintu neraka ke dalam pintu surga. Karena ulama itu mendorong apa orang dari pintu surga masuk ke dalam surga gitu. Jadi kita harus bekerja sama gitu. Jangan Jadi pendakwah sama ustadz itu harus kerja sama. Iya, ulama pendakwa ulama sama harus kerja sama. Iya, ulama pendakwa. Kamu menilai mereka sudah kerja sama? Belum sepenuhnya. Belum. Tapi udah ada yang nasehatin sih. Dapat dari Sulaiman itu awalnya dulu dia kan anak band metal gitu. Dia dapat hidayah itu bukan dari pesantren, bukan dari madrasah, bukan dari sekolah, tapi dia dapat pesantren hidayah dari musik, dari band itu tuh, anak metal itu tuh. Tiba-tiba dikelilingi orang-orang yang pakai sorban gini-gini, gila gini. So, paling dibilang apa musik haram gitu. Nah, tapi dia malah ngomongnya baik-baik. Kamu hobinya usah denger nyanyi? Iya. Selain nyanyi apa? Saya juga suka nyanyi ceramah. Oh, itu hobi? Iya, saya pernah suka ceramah. Olahraga ada? Olahraga saya sukanya lari sih, Jogging. Bukan lari dari kenyataan kan? Bukan lari dari kenyataan. Saya juga pernah lari dari kenyataan. Saya pernah ngerasa lari dari kenyataan nih. Kenapa saya bisa ngerasain pengalaman saya sebelum diciptakan sama Allah sampai dalam perut ibu saya, sampai saya timbang tuh bayi waktu kecil itu? Kenapa? Karena saya itu peka banget ngerasa saya ini bener-bener gak mau hidup di dunia ini, tahu? Peka banget. Karena saya. apa? Iya, saya ya nggak tahu Pak, malah banyak masalah gini-gini. Tapi sepertinya Allah itu berfirman kepada aku kayak gini, Waldan, mau gak mau kamu harus hidup di dunia ini, kamu harus jadi manusia, jadi khalifah di muka bumi. Itu udah takdirku, kata Allah ya. Itu udah kehendakku itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa kamu tolak, karena kehendak Allah itu pasti terjadi. Kehendak Allah pasti terjadi. Kehendak kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa dahulu. Lalu aku ya Allah, kata Allah, menciptakan aku nih ya, jadi manusia, jadi khalifah di muka bumi. Allah bisa aja diptain aku jadi cicak, jadi kucing ya kan, di buaya, jadi apa, tapi Allah mentak aku cipta jadi manusia, jadi khalifah di muka bumi, yang nanti akan semua perbuatan aku akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, dan aku akan merasakan nikmatnya surga karena rahmat Allah, yang masuk ke kenalan Allah, karena perbuatan aku, maksudnya karena balasan atas apa yang aku kerjakan kan, karena aku berikan ketakwaan kepada Allah, karena aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau aku bangkang, durhaka, nyimpang gitu ya, justru aku malah merasakan murka Allah, malah merasakan siksa Allah. Makanya kita jangan main-main, kita harus memperhatikan perbuatan kita. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya aku selalu mikirin akhirat, mengkhawatirkan nasib aku di akhirat. Khawatirnya Allah akan murka kepada aku, khawatirnya Allah akan mengazab aku. Tapi ternyata Allah itu sayang kepada aku. Nice. Satu kali tepuk tangan. Oke. Ya Waldan, kayaknya kita sudah banyak cerita ya. Ustaz sangat mengapresiasi cerita kamu dari perkenalan tadi sampai kaitan dengan kamu menjadi pendakwah ya, luar biasa. Sampai dalam soal kehidupan ya. Iya. Itu saya bisa merasa Allah ngomong gitu. Saya itu cuma insting doang, perasaan saya itu memang udah kehendak Allah. Soalnya kata dari Sulaiman ya, apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Jadi kalau aku nggak mau hidup di dunia, tapi Allah berkehendak aku hidup di dunia, ya udah kehendak Allah yang terjadi, kehendak Allah nggak akan terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak
ya aku jadi apa ya udah itu kehendak Allah, berarti aku berarti dia udah kehendak Allah jadi begini. iya berarti saya harus sabar, saya harus menerimanya gitu kan. Kan hukum iman yang keenam kan iman kepada qada dan qadar kan, takdir baik maupun takdir yang buruk kan, jadi saya ya terima aja kan. Oke. Jalankan semua ini. Oke, ya terakhir nih, kamu ada pesan apa buat sahabat-sahabat Angkatan Atlantik dan buat para ustadz yang sudah mendidikmu seperti ini, khususnya mungkin para ustadz MTS kan, kalau MA baru masuk nih, belum ketemu kan? Ya belum terlalu mendidik banget. Coba di share apa pesan buat sahabat-sahabatmu yang buat ya teman-teman Atlantik nih, jadilah orang yang benar-benar yang tadi kamu pesankan itu boleh disimpulkan. Terus buat ustadznya mungkin ada ucapan apa, terima kasih atau apa, coba disampaikan. Angkatan dulu atau ya angkatan dulu boleh. Jadi angkatan dulu ya Pak ya. Jadi pesan buat angkatan 21 Atlantik ya, kita itu jangan malas lah. Kita itu harus meningkatkan iman dan takwa kita. Kita juga kalau mau butuh sesuatu itu ya izin dulu lah, bilang ke orangnya. Jangan main apa ngambil hak milik orang lain, jangan pakai maling-maling segala bahasa kasarnya ya kan. Soalnya kalian semua ini ya, maksud saya udah dewasa, jadi janganlah begitu lagi, jangan juga Islam juga apa ya kita mulai dewasa buat mandiri lah. Yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang di apa papan manding di apa di kantor apa teman ayah saya tuh ya kan, disiplin tanpa harus diawasi. Kita semua belum sepenuhnya mempunyai karakter itu, termasuk saya sendiri. Disiplin tanpa harus diawasi, inisiatif sendiri kan. Ada hadisnya apa, innallaha mau biniat kan, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat gitu. Innallaha mau biniat, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Jadi kalau kita ada niat, kita pasti bisa. Ada 1000 jalan. Jadi kata dari Sulaiman nih, ada sejalan ada sini. Jadi kata dari Sulaiman itu ada niat, ada 1000 jalan, tak ada niat 1000 alasan. Jadi kalau ada niat ya kita 1000 alasan banyak. Jadi kalau ada niat kita 1000 jalan ada banyak. Jadi ada niat, ada 1000 jalan. Tapi tak ada niat 1000 alasan. 1000 alasan. Iya, kata dari Sulaiman. Excuse yang ada ya. Iya. Oke, nangis. Untuk para ustadz yang pernah mengajar kamu di madrasah atau mungkin ustadz dan ustadzah. Ya, jadi ustadz yang di Madrasah Sanawiyah dulu ya, itu mendidik aku dengan sangat baik gitu. Ya. Nah, banyaklah penyampaian dari ustadz di sana. Dari ustadz-ustadznya ada juga tuh apa yang bilang apa, Ustadz Sigit Sugiarto, jangan memperhatikan, jangan melihat ya, jangan lihat sampai yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa orang yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Terus yang kedua itu ada Ustadz Iwansyah, satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan dalam buku hati aku yang terdalam. Oke. Artinya ucapanmu terima kasih yang paling dalam buat para ustadz ya, Ustadz yang seperti ini. Iya, Ustadz yang membuat saya dari cerdas ini. Saya ternyata masih kurang hadap lah, akhlak saya juga kurang baik mungkin. Setelah saya masuk sini saya baru nyadar saya karakter saya emang baik-baik gitu sih, tapi cuma saya ada sisi buruknya juga, tapi ya namun Allah menutupi aib saya. Oke. Terakhir buat para penonton, ini yang nonton mungkin bisa jadi ada orang tuamu. Iya. Coba kamu say apa? Kamu ucapin apa? Ya maaf ya kalau ada salah, misalnya aku orangnya itu kadang-kadang rajin, kadang-kadang males. Soalnya sebenarnya nggak mau hidup di dunia ini, tapi Allah berkehendak aku hidup di dunia ini dan jadi manusia, menjadi khalifah di muka bumi ya, maka diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan aku semua di akhirat. Mungkin itu dari kemarin supaya aku bisa merasakan nikmatnya surga Allah, merasakan rahmat Allah, merasakan kehidupan ini. Tapi banyak ujian, banyak cobaan, banyak masalah, dan aku sering terjerumus dalam dosa maksiat dalam dunia ini. Dan kayak banyak manusia yang pernah menyakiti perasaan aku, mungkin orang tua aku sendiri karena tegas aku, jadi aku merasa kayak aku orangnya mental tempe. Makanya aku ditegasin sekali aja langsung kayak masuk hati gitu, udah ini aku inget terus. Jadi siapapun orang yang pernah berbuat baik sama aku akan ingat selalu kebaikannya.
Tapi siapapun orang yang pernah membuat buruk kepada aku, membuat kesalahan kepada aku maafin sebesar apapun kesalahannya, tapi bukan untuk dilupakan juga, bukan untuk dilupakan gitu, bukan untuk dilupakan. Dan Jadi apa yang kalau iya, melupain? jadi saya itu orangnya traumatis gitu. Oh. Keburukan dan kebaikan pun juga diingat. Keburukan orang pun ya, kalau ada yang pernah salah sama aku maafin, tapi bukan untuk maafkan, tapi bukan untuk dilupakan. Kalau ada orang baik sama aku ya aku ya senang ya, bahagia ya itu kenangan terindah lah gitu. Jadi aku orangnya traumatis, jadi jangan macam-macam. Kalau kamu berbuat buruk kepada aku akan ingat selalu. Tapi aku maafin kesalahan kamu, tapi aku akan ingat selalu. Tapi kalau kamu buat baik kepada aku akan ingat selalu kebaikanmu. Nice. Oke. Satu deh lupa. Kamu di itu kan spesial ya, ada organisasi yang sangat bergengsi itu Mas. Iya. Akankah kamu memilih jalan kamu untuk menjadi satu di antaranya calon presiden Mas? Oh gitu ya. Ngomong-ngomong soal Presiden Mas, itu kan soal terkaitan jabatan ya. Saya mau cerita sedikit tentang kisah Umar bin Abdul Aziz ya. Oh ya? Iya, jadi Umar bin Abdul Aziz itu pas waktu ketika dilantik jadi khalifah, apa yang terjadi? Dia bilang dia katanya saya dapat kabar nonton tuh Umar bin Abdul Aziz sampai pingsan, terus sampai ngomong ke istrinya wah istriku, Allah telah memberiku beban yang sangat berat, tidak bisa diawati dan misalnya itu jadi. Artinya kamu akan ikut atau tidak? Iya, belum tentu gini. Jadi itu kata Umar bin Abdul Aziz itu, jadi wah istriku, lepaskan perhiasan-perhiasanmu ini semua, gelang-gelangmu, emas-emasmu, bawa ke Baitul Mal, serahkan ke Baitul Mal. Kalau kamu masih mau perhiasan-perhiasan ini, kamu misalkan Baitul Mal ya, silahkan kamu mencari istri selain aku. Terus kata istrinya, iya, saya kan cari suami selain aku. Terus kata istrinya, apalah artinya perhiasan ini tanpa diri kamu. Jadi dia lepaskan perhiasan ini, diserahkan ke Baitul Mal. Sampai Umar bin Abdul Aziz jadi orang yang paling miskin, rakyatnya yang kaya karena selalu disedekahin itu harta-hartanya dia tuh, sampai dia yang paling miskin itu. Pas ditanyain rakyatnya udah pada kaya-kaya semua, dia sendiri yang orang yang paling miskin, tidak ada yang lebih miskin selain dirimu, wahai Umar bin Abdul Aziz gitu. Jadi pemimpin-pemimpin kayak gitu yang harus kita contoh gitu. Jadi kita harus lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri gitu, maksudnya. Iya, jangan mentingin diri sendiri, kita juga harus mentingin orang lain gitu. Ya urusan rezeki itu mah Allah udah, hartanya sedekahin aja udah, itu nanti akan dapat pahala gitu. Mending disedekahin harta itu dapat pahala daripada nanti harta itu nanti di shopnya berat nanti. Ya kan? Oke. Saya jelasin. Jadi kamu akan ikut menjadi satu di antara calon. Jadi jawabannya belum tentu ya soalnya. Jadi jawabannya belum tentu. Soalnya kalau mengharapkan jabatan itu saya penangannya tuh entah kalau Kamu takut akan hisap tadi itu. Jadinya iya, nanti hisapnya justru bulan, nanti kata ada nanti ada akan ada pemimpin nanti dibuang terjun ke api neraka cuma gara-gara pemimpinnya itu gak adil, pemimpinnya sewenang-wenang. Aku khawatirnya begitu. Nanti khawatirnya. Emang kamu ada tipe orang yang agak otoriter ataupun sewenang-wenang? Enggak, jadi saya merasa ada kekurangan dalam diri saya gitu. Misalnya nih, saya menjabat di Presiden Mas, dan saya merasa mungkin ada adik-adik kelas yang kayak tidak merasa senang sama saya, merasa tertekan dengan sistem yang saya buat dalam Opmas ini ya, dalam SPA-nya ya, sampai pemus lantainya dalam kementerian. Kamu mengkhawatirkan itu? Nah, aku khawatir adik-adik kelas aku malah malah tertekan rasanya, malah jadi nggak betah di Mahat gitu. Malah itu pengen keluar ngeluh gini gak katanya di alasan digebukin ke kelas, digini main ekonomi beli gini-ginian gitu itu yang aku khawatir, nanti adik kelas malah jadi nggak betah gitu. Aku khawatir gitu, tapi untungnya bisa. Tapi kamu tahu kan itu nggak baik. Saya tahu itu nggak baik, tapi kamu misalnya katakanlah bukan orang yang tepat yang menjabat, yang mungkin dia akan cenderung melakukan hal itu yang tadi kamu sebut, sehingga di kelasmu nggak nyaman. Iya. Apakah kamu ikhlas? Ikhlas gimana maksudnya? Kamu nggak memilih untuk menjadi calon. Iya. Padahal kamu berpotensi, sudah tahu buat baik buruknya hal-hal yang kemungkinan ini akan terjadi. Iya. Saya khawatir adik kelas saya tidak sepakat apa yang saya buat gitu kan. Iya. Sehingga jadinya saya
nanti aja lihat. Tapi apa yang terjadi pada saat yang memimpin Presiden. bukan orang yang tepat, yang dia tidak mengerti akan yang tadi kamu sebutkan. Dia cuek bebek atau dia semaunya. Kata lainnya mungkin menekan atau otoriter. Oh, disuruh menendam jabatannya ya? Iya, ya mungkin dia nggak begitu mengerti apa yang kamu tadi sampaikan. Ya, Karena kan itu salah kan? Iya. Nah itu gimana? Saya mungkin ya bisa mengingatkan atau Oh. menasihatinya. Kan kamu bukan pejabat, kamu hanya teman. Iya, tapi kan saya kan bisa menasihati angkatan sendiri kan. Satu angkatan kan udah kenal saya. Oke. Bahkan angkatan Zenito Ventural itu kenal sama saya. Oke. Ya, Tapi kalau orang yang tidak di dalam organisasi, apalah daya karena dia tidak bisa mengatur. iya ya, apa daya dia tidak bisa mengatur. Kamu hanya bisa menasihati. Iya, Ya, terus kamu nggak bisa mengatur, kasihan adik-adikmu. iya. Sedangkan kamu tahu itu ada kebodohan, ada kejahilian di situ. Dosa juga nggak? Bosan juga sih. Ah, artinya harus bagaimana? Artinya saya ya insya Allah kan jika Allah menghendaki saya bisa saja jadi emas. Tapi yang saya khawatirkan itu, saya mau nanya penasaran kerja apa sih kerjaannya Presiden Ormas itu? Banyak kerjaan sampai hampir nggak bisa tidur di kamar, ngantuk capek, nggak bisa tidur siang saya nanti kok. Itu Ada banyak yang kerjaan. kamu khawatirkan. Iya, karena saya nih kalau jadi Presiden Ormas ini banyak kerjaannya. Nanti saya paling hampir nggak bisa ada waktu buat tidur siang. Saya ngantuk. Gitu. Iya, banyak kerjaan di. Tadi alasan yang tadi berarti berlaku nggak? Kamu mengkhawatirkan adik kelasmu begitu atau mungkin kamu nggak mau terganggu tidur siangmu? Dua-duanya Ustaz, dua-duanya itu yang saya khawatirkan Ustaz. Nanti kurang waktu istirahat sama adik kelas saya gak nyaman, itu yang saya khawatirkan. Oke, Aldan. Ya dengan seiringnya waktu pasti kamu kan nanti terlatih, tahu apa yang harus kamu lakukan, tahu apa yang harus kamu prioritaskan, tahu karena kamu, saya menilai udah cukup mapan dalam berpikir. Tindak lanjutnya atau praktiknya mungkin belum tahu, tapi minimalnya berpikirmu udah matang. Artinya hal yang negatif yang kamu bisa baca dari pengalaman dulu itu sebaiknya nggak berlaku lagi, nggak ada lagi. Berarti kan harus dicegah yang model-model yang tadi kamu ucapkan. Berarti harus ada orang yang mengerti itu untuk menyetop itu, untuk menghentikan hal-hal yang tadi kamu sampaikan. Terus kalau kamu di luar dari sistem itu, dari organisasi itu, terus kamu mau nyaranin, siapa sih itu? Akhirnya apa? Ikut dosa juga karena kamu satu di antaranya di situ, benar nggak? Artinya kamu harus di dalamnya dong, supaya benar-benar hal ini tidak ada yang terjadi. Bahasanya mungkin hal yang tadi negatif kamu sampaikan. Oleh karenanya, jauh lebih besar pahalanya seorang pemimpin yang bijak, bajik, sehingga dia tahu salah mana, baik mana, yang harus diprioritaskan yang mana, yang buruk yang mana. Dibanding hanya masyarakat biasa, katakanlah yang tidak pejabat, yang tidur siang nyaman. Jangan salah, itu juga dihisap itu. Ngapain tidur siang? Adik kelasmu terbuli dengan ketua angkatanmu. Oh iya. Nah, Iya betul juga ya. Fungsinya- Saya enak-enak tidur siang, justru malah ada kakak kelas yang ngebully adik kelasnya, yang mau kan adik kelas sewenang-wenang. Nanti saya dipertanggungjawabkan di akhirnya. Iya itu apa di sini? Nah iya itu saya khawatir juga itu. Apa manfaatmu di sini? Otakmu yang cerdas itu sia-sia jadinya. Iya, aturan otak yang cerdas ini harusnya Diasah. diasah, dimanfaatkan, dilatih. Semakin tajam, Iya. jadilah kamu makin berlian. Iya. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain kan, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, orang lain. Jadi saya itu harus nanti bisa jadi pemimpin Presiden Ormas, dan saya juga harus bisa Mengatur. yang baik Ya. yang bisa bermanfaat bagi orang lain, buat adik-adik kelas saya. Jadi adik-adik kelas saya jadi tidak tertekan, jadi betah. Nah, itu poin. So semuanya bahagia karena memang udah right man on the right place. Itu orang yang tepat yang memimpin itu, yang bisa meluruskan pada saat satu angkatan atau sahabat atau adik kelasmu yang bilu-bilu, iya kan? Gitu. Jadi kamu lebih bermakna, pahalamu double karena kamu menjabat, ya kan? Beda sama kamu tidak menjabat tapi tidurnya tidak begitu bermanfaat hidupmu. Sayang, hidup ini harus dinilai. Nah, waktu bagaikan pedang
Jadi kan waktu itu tidak menebas lehermu, tapi kamu mainkan dengan cantik. Gitu ya. Jadi jangan terus terbuang waktu dengan sia-sia gitu ya. Karena waktu itu cepat berlalu, jadi kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik. Selagi kita masih hidup di dunia, selagi kita masih ada kesempatan berbuat baik, memperbanyak pahala, berlomba-lomba dan kebaikan yang pas tadi kita harus memanfaatkan itu. Ya kalau masalah tidur siang pasti semua berdapat tidur siang lah. Tapi kan ya menjabat itu lebih baik. Kenapa? Karena lebih besar pahalanya, ya kan? Jadi ibaratnya pemain bola sama penonton lebih kaya mana? Dia pemain bola, dia dapat tenarnya, dapat duitnya, ya kan, dapat sorak-sorainya, dapat pahalanya, menguntungkan negaranya, kan gitu. Kalau penonton capek iya, suara habis, bayar masuk ke tribunnya nggak, jadi penonton capek. Kamu jadi siapa? Gitu. Jadilah pemain yang baik. Apa untungnya pemain bola bisa menguntungkan negara? Apa untungnya kok bisa menguntungkan? Loh iya, itu kan dia mengharumkan negaranya. Kamu jadi pemain sepak bola, katakanlah kamu jadi Zidane, itu kan negaranya terangkat gara-gara Zidane. Kamu jadi Ronaldo, terangkat. Kamu jadi Waldan, presiden Ormas yang bisa menata satu madrasah aliyah, harum namamu bahkan dikenang sepanjang masa sampai kamu nggak ada. Kebayang? Iya. Oh, ada Waldan dulu angkatan 21. Wah, itu fenomenal itu. Itu nggak pernah dilupakan itu sepanjang sejarah karena dia menciptakan A. Dia membuat terobosan B, dia punya formula C, dia punya ide E, dan semuanya ampuh. Terbukti ketika di kelasnya sukses. Mantap nggak? Mantap. Nah, iya. Jadi organisator yang baik, yang bisa menata semuanya. Oke, Waldan. I think it's enough. Senang saya bisa cerita panjang, kamu juga bisa cerita panjang, senang banget. Mungkin next time kita akan lanjutkan dengan topik yang berbeda ataupun dengan curhatan yang berbeda. Intinya poinnya adalah ambil hikmahnya. Saya yakin kamu udah besar. Kamu udah balik ya? Iya. Udah balik? Iya. Oke. Artinya udah bisa mana baik mana buruk dan mana yang harus diprioritaskan, yang mana di. Beda entar sama enter bedanya apa? Bedanya enter sama entar. Enter itu memasuki, entar itu nanti, ya kan? Ya, enter itu ya dikerjakan langsung. Kalau entar ya nggak dikerjain. Kalau entar itu nanti kalau udah baik, entar lah, bisa ya, lah. Makanya langsung di enter aja. Iya. Ya, jangan ragu-ragu. Oke, sepertinya itu aja. Namun sebentar Ustaz, Oke. saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa itu? Saya pernah ngobrol sama Ustaz Iwan Sani ya, yang Ustaz yang paling saya anggap ya. Oke. Yang menjawab pertanyaan dan saya ke dalam. Kata Ustaz Iwan Sani, saya boleh aja jadi SPA Ramadhani. Terus? Agar saya bisa berkomunikasi lebih dekat dengan Ustaz Iwan Sani. Yes, iya, boleh. Saya pengen nggak ada yang ngelarang. Boleh kan? Iya, kenapa nggak? Itu kan nanti ya kelas 12. Iya. Ya, dari sekarang dipupuk, dilatih mentalmu, dilatih, diuji. Itu ya membimbing adik kelas yang di Ramadhani. Oke, well then, thank you so much for coming and I'm so happy to talk to you, to share everything. Yang poinnya adalah tetap jaga kesehatan ya. Masa pandemi berakhir ini tetap harus dijaga karena banyak wabah, entah itu skabies, kanker mata, itu tetap harus dijaga. Yang penting tidurnya tepat waktu, makan banyak, minum cukup. Oke. Thank you so much for everything. Mari kita sempurnakan malam hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah ya. See you next time. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Merdeka.
button subscribe